Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Yudanti. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang materi dari bab 6, yaitu tentang karya ilmiah. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam bab karya ilmiah ini? Yang pertama ada mengidentifikasi informasi dalam karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua ada merancang bagian-bagian karya tulis ilmiah, sistematika dan kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah, dan cara menyajikan karya tulis ilmiah. Oke, kita akan yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dari karya tulis ilmiah ini. Yang pertama itu bentuk penyajian dari karya tulis ilmiah, yaitu karya tulis ilmiah ini berisi karangan atau sebuah karya tulis tetapi yang menyangkut pengetahuan atau secara ilmiah. Sebenarnya tadi juga untuk proposal penelitian, nah itu termasuk dalam karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama itu ada bentuk penyajiannya, ada populer, ada semi formal, dan ada formal. Oke, kita lihat untuk bentuk yang populer. Nah, bentuk populer ini biasanya ditandai dengan ragam bahasanya yang bersifat santai atau populer. Seperti nama menyatakan topiknya itu secara akrab, menyenangkan, atau gaya bahasanya itu untuk menarik perhatian banyak orang dan mudah dipahami. Seperti contohnya itu ada artikel, koran, dan majalah. Untuk yang kedua itu bentuk penyajian secara semi formal. Nah, umumnya digunakan dalam makalah. Bagian-bagiannya itu terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu secara formalnya, berdasarkan bentuknya itu secara formal. Nah, ini biasanya tadi digunakan dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, unsur-unsurnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada judul, ada tim pembimbing, kemudian ada kata pengantar, ada abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, ada bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis, kemudian ada bab metode penelitian, ada bab pembahasan hasil dari penelitian, kemudian ada bab simpulan dan rekomendasi, ada daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Itu tadi ya mengenai bentuk susunan dari karya tulis ilmiah. Nah, yang sekarang itu kita akan bahas tentang merancang bagian-bagian karya tulis ilmiah. Apa saja nih yang harus dilakukan terlebih dahulu? Nah, yang pertama atau merancang bagian-bagian karya tulis ilmiah itu ada apa saja? Yang pertama ada pendahuluan. Kemudian yang kedua itu ada kerangka teoritis atau kajian pustakanya, atau bisa disebut juga landasan teorinya. Kemudian yang ketiga itu adalah metodologi penelitian. Yang keempat keempatnya ada bagaimana proses penelitiannya atau hasil dari penelitian, dan yang kelima itu adalah simpulan dan saran. Nah, untuk bagian pendahuluan itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada latar belakang masalah, seperti tadi ya. Jadi di latar belakang ini kita menjelaskan alasan atau apa yang melatar belakangi kita melakukan atau menulis karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah rumusan masalah. Nah, masalah-masalahnya itu ditulis di dalam rumusan masalah. Dan yang ketiga itu ada tujuan dari penelitiannya. Untuk kerangka teoritis atau kajian pustakanya itu adalah landasan teori. Jadi apa saja teori-teori yang mendukung dalam proses atau dalam karya tulis ilmiah yang kita tulis. Jadi latar belakang masalah. Nah, dalam bab pendahuluan itu nanti kita itu ada teori-teori yang digunakan. Nah, itu ditulisnya di bab 2. Ya, itu biasanya menurut pendapat para ahli. Nah, di situ ya kita menuangkannya di bab 2 di kerangka teoritis. Kemudian yang ketiga itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada beberapa jenisnya, ada yang deskriptif, ada juga eksperimen. Seperti itu. Selanjutnya ke deskripsi dan pembahasan hasil penelitiannya. Nah, hasil penelitian ini merupakan sorotan objektif penulis terhadap hasil-hasil penelitiannya. Tujuannya ini yaitu untuk membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Ya, tadi kita sebelumnya merumuskan dulu hipotesis atau dugaan sementara untuk penelitian yang dilakukan. Nah, ini baru membandingkannya itu setelah melakukan penelitian dengan hasil penelitian yang telah kita peroleh. Kemudian yang kelima itu ada simpulan dan saran. Nah, seorang peneliti ini harus melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan atau berbagai kegunaan atau efeknya ya dari
yang ditimbulkan oleh kesimpulan penelitian ini. Implikasi tersebut umpamanya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Oke, sekarang kita akan membahas sistematika dan kaidah kebahasaan dalam karya tulis ilmiah. Untuk sistematika karya tulis ilmiah, yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu pengenalan masalah atau gagasan pokok yang disebut tesis, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada pembahasan. Nah, pembahasan ini berisi rangkaian argumen atau pembahasan dari masalahnya. Dan yang ketiga itu ada bagian penutup. Nah, penutup ini berisi kesimpulan dan rekomendasi atau bisa disebut juga penegasan ulang. Itu untuk sistematika. Nah, yang selanjutnya itu mengenai ciri-ciri kebahasaan dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada kata baku. Nah, karena kekurangan misalnya kata baku ini contohnya seperti ini dalam karya tulis misalnya, karena kekurangan modal, tenaga dan lain-lain, maka proyek pengembangan atau pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia Timur terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing. Jadi dalam karya tulis ilmiah ini harus menggunakan kata baku atau kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada maknanya itu makna lugas atau makna denotatif. Jadi harus makna yang sebenarnya. Nah, makalah ini itu misalnya ini ya, makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu merupakan makna lugasnya dari karya tulis ilmiah. Kemudian yang ketiga itu menggunakan istilah. Nah, istilah ini adalah kosakata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas atau mengacu pada bidang tertentu. Dalam karya tulis ilmiah ini kita tidak bisa menghindari adanya penggunaan kata istilah karena karya tulis ilmiah ini merupakan yang menyangkut pada suatu bidang keilmuan seperti itu. Nah, bagaimana cara menyajikan karya tulis ilmiah? Yang pertama tadi kita harus menentukan topik permasalahannya, ya, karena itu nanti akan tercantum dalam karya tulis ilmiah. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu topik masalah. Kemudian yang kedua itu membuat kerangka seperti biasa. Dalam membuat sebuah teks kita harus terlebih dahulu menuliskan kerangkanya. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan bahan atau teori data tadi seperti yang akan dicantumkan dalam tadi ya teori atau kajian teoritis. Kita harus mengumpulkan data-data yang akan kita perlukan. Dan yang keempat itu mengembangkan kerangka berdasarkan teori atau data yang telah diperoleh dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan strukturnya sebagaimana yang berlaku di dalam karya tulis ilmiah. Nah, itu merupakan pembahasan mengenai karya tulis ilmiah dalam bab 6 di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11. Nanti kita akan bertemu di video-video selanjutnya dengan pembahasan yang lain. Terima kasih. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.